Adik-adik, jumpa kembali adik-adik di Sekolah Minggu Trinitas. Ayo kakak undang kalian berdiri semua sekarang. Siapkan Alkitabnya, siapkan semuanya. Gadget-gadget disimpan dulu ya. Nggak ada adik-adik yang mengantuk ya. Kita hari ini mau ikut Sekolah Minggu Trinitas. Nah, kakak undang kalian semua nyanyi satu himne Sekolah Minggu. Masih ingat semua kan? Yuk kita nyanyi sama-sama. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Wah adik-adik, kakak senang kalian penuh sukacita hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita masuk pujian berikutnya, mari kakak undang kalian semua untuk tenangkan hati. Kita mau berdoa. Ayo, mana sikap doa yang baik? Lipat tangan, pejamkan mata, kita siapkan hati ya. Yuk kita berdoa. Bapak Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Dan terima kasih hari ini karena kami bisa mengikuti sekolah minggu di Trinitas walaupun melalui online. Ya Tuhan, kami persiapkan hati untuk nanti mendengarkan firman-Mu. Yesus, bukalah hati kami, dan kiranya ya Tuhan, pujian kami bisa menyenangkan hati-Mu. Inilah ya Bapa doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, lagu pujian berikutnya, kita akan menyanyi Pujilah Tuhan. Nah adik-adik, kita tahu ya adik-adik, bahwa memuji Tuhan bisa dengan suara kita. Nah ada satu cara lain lagi untuk memuji Tuhan, yaitu dengan memainkan musik. Nah lagu satu ini kita akan memuji Tuhan dengan suara kita, tapi kita juga ada nanti satu bagian dengan musik ya. Nah yuk adik-adik, sudah tahu ya lagu ini? Pujilah nama Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Kita mau mainkan piano nanti. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan piano. Suaranya piano bagaimana? Ting 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 ting. Berikutnya dengan gitar. Pujilah nama Tuhan,
mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Suaranya gitar bagaimana? Jeng 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 jeng. Pujilah nama Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Wah, adik-adik, senang kakak kalian memuji Tuhan dengan semangat. Bisa dengan musik, dengan suara kita ya. Nah, adik-adik, berikutnya kita mau nyanyi Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia ya. Ya adik-adik, kita memuji Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang diciptakannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang diciptakannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya sudah siap semua? Nah, nanti Lause Natania yang akan bercerita dari cerita Alkitab hari ini ya. Nah, sebelumnya kita mau nyanyikan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan akan ada di hati adik-adik dan berbuah terus. Amin. Yuk kita nyanyi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Nah, oke adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, Lause Natania, silakan. Wah, adik-adik, hai, halo. Wah, adik-adik, coba deh lihat di belakangnya Lause Nat nih apa? Pasti kalian udah pada jawab. Wah, Lause Natania lagi liburan, plesir-plesir, ada di Mesir. Ya ampun, seneng banget. Tapi adik-adik,
kita kan mau dengar firman Tuhan nih. Dengar firman Tuhannya dari Mesir loh. Gitu kan? Dari Mesir guys. Oke, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih hari ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami meskipun kami beribadah melalui online, tapi biarlah kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mau menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, tolong Lause Natania yang akan bercerita, biarlah Tuhan memakai segala keterbatasan dan persiapannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kalau kita datang ke Mesir, yang kita lihat adalah piramid, padang gurun yang luas. Tapi adik-adik, ingatkah kalian apa yang kalian ingat ketika bercerita tentang Mesir? Aha, yang kita ingat kalau kita mendengar kata Mesir belakangan ini di cerita sekolah minggu, kita ingat bahwa bangsa Israel ada di tanah Mesir. Terus yang minggu lalu diceritakan yang dihanyutkan di sungai adalah Musa. Nah adik-adik, kita jalan-jalan sambil belajar sejarah ya. Wah keren-keren. Ini bukan hanya sejarah yang tentang tokoh-tokoh aja adik-adik, tapi sejarah tentang tokoh Alkitab. Yaitu kita mau belajar sejarah hidupnya Musa. Apa yang terjadi sama Musa? Nah adik-adik, kalau adik-adik melihat Musa, siapa sih Musa itu? Nah minggu lalu diceritakan bahwa Musa ini dihanyutkan sama mamanya di sungai. Dan Musa akhirnya ditemukan oleh putri Firaun, putrinya Firaun, gitu ya. Wah, akhirnya adik-adik Musa ini disusui oleh mamanya. Setelah umur 5 tahun dan cukup besar, Musa ini kembali ke istananya Firaun adik-adik, karena dia adalah pangerannya Firaun. Setelah Musa itu ditemukan oleh putrinya Firaun, maka Musa ini memiliki gelar sebagai pangeran Firaun loh adik-adik. Wah, kalau namanya pangeran ya hidupnya pasti enak. Wah, bisa menikmati semua kemewahan dari istananya. Wah, Musa pun hidup enak adik-adik. Sampai di usia 40 tahun, Musa ini kan tahu ya kalau dia ini bukan anak kandungnya putri Firaun adik-adik. Tapi Musa ini juga tahu kalau dia ini diangkat oleh putri Firaun. Nah adik-adik, di usianya Musa yang sudah 40 tahun ini, Musa ini nih yang biasanya di dalam istana aja, Musa akhirnya mencari kesempatan untuk keluar dari istana. Musa ini mau mencari saudara-saudaranya. Mau mencari saudara, tapi bukan saudara kandungnya saja adik-adik. Musa ini mau mencari saudara sebangsanya. Jadi saudara itu bukan hanya kokonya, bukan hanya memenya, bukan hanya saudara yang satu papa satu mama. Tapi yang dimaksud saudara di sini adalah orang-orang yang sebangsa dengan Musa adik-adik. Musa itu orang apa sih? Nah, Musa itu orang Lewi. Musa itu orang Israel adik-adik.
Israel ini ada 12 suku. Salah satu sukunya adalah suku Lewi. Nah, papa mamanya Musa ini orang suku Lewi. Nah, Musa keluar dari istananya Firaun itu, adik-adik, dia mau mencari saudara-saudara yang sama-sama orang Israel. Karena orang Israel yang tinggal di Mesir waktu itu, adik-adik, sangat banyak karena mereka sudah cukup lama tinggal di tanah Mesir. Nah, tapi adik-adik, Musa yang tadinya keluar dengan harapan bisa menemukan saudara-saudara sebangsanya, kaget loh adik-adik. Kenapa kok kaget ya? Musa ini kaget soalnya yang dia lihat adalah orang Israel, bangsa-bangsa Israel yang tinggal di Mesir ini, adik-adik, ternyata tinggalnya tidak seenak Musa. Mereka itu diperlakukan sebagai budak. Wah, mereka disuruh membangun suatu kota. Ayo, ingat kan cerita yang minggu lalu itu loh. Nah, jadi orang-orang ini dipaksa untuk bekerja karena apa? Kamu kan numpang di tanah Mesir. Jadi kamu bangsa Israel harus bekerja untuk orang-orang di tanah Mesir. Adik-adik, ketika melihat hal ini, maka Musa pergi lagi adik-adik. Dia lebih jauh lagi pergi dan dia melihat. Di perjalanannya dia pergi ini adik-adik, dia melihat bahwa loh, kok ada orang Israel dianiaya oleh orang-orang Mesir. Jadi ada orang Israel, ada orang Mesir. Orang Israel ini nampaknya kerjanya atau apanya itu ada yang tidak cocok gitu lah adik-adik. Jadi dia dipukuli sama orang Mesir. Nah, yang Musa nih melihat, waduh, dia itu kan sebangsaku, dia itu saudaraku. Musa tidak terima dan akhirnya Musa membunuh orang Mesir yang sudah menyiksa orang Israel tadi. Wah, diam-diam habis dibunuh orang Mesirnya sama Musa, dia sembunyikan mayatnya, ditutupi pasir. Sudah, itu hari pertama Musa keluar dari istana Raja Firaun. Kemudian adik-adik, besokannya Musa keluar lagi. Wah, Lause itu membayangkan ya, mungkin Musa tuh keluar mengendap-endap sembunyi-sembunyi gitu ya. Nah, kalau kemarin ketemu sama orang yang berantem adalah orang Israel dengan orang Mesir. Tapi hari ini ketika dia keluar, dia menemukan ada 2 orang Israel yang sedang bertengkar. Jadi Musa lihat nih, loh, aku ketemu lagi sama 2 orang Israel. Tapi kok 2 orang ini berantem ya? Jadi Musa mendatangi 2 orang Israel yang sedang berantem ini adik-adik. Dia bilang, sudah cukup, tidak usah berantem, gak usah lagi kita ini bertengkar. Kan kita ini saudara seiman, jadi ndak usah lah ya kita berantem. Nah, adik-adik, niatnya Musa baik. Tapi 2 orang Israel ini bilang apa? Ngapain kamu? Sok-sokan mau mendamaikan kami. Sok-sokan jadi penengah di antara kami. Ngapain? Gak usah lah kamu itu sok-sokan mau mendamaikan kami. Terus kalau kami gak mau kamu damaikan, mau apa kamu? Kamu mau bunuh kami kayak orang Mesir yang kamu bunuh kemarin. Wah adik-adik, Musa kaget. Loh, kok tahu ya kalau kemarin aku itu sudah membunuh seorang Mesir.
Akhirnya adik-adik, Musa ini tahu bahwa kemarin waktu dia membunuh orang Mesir ini dia ketahuan. Ada orang yang tahu. Wah, adik-adik Musa ketakutan. Karena apa? Wah, ini berarti kalau mereka sudah tahu, berarti Firaun juga sudah tahu. Dan saat ini berarti Firaun tuh sudah tahu kalau aku ini sedang mulai pelan-pelan membela bangsaku. Wah, Firaun ini pasti sudah tahu juga kalau aku ini sudah mengkhianati Firaun. Karena aku sudah berpihak kepada bangsaku. Aku sudah membela bangsaku, orang-orang Israel. Nah, adik-adik, hukuman seorang pengkhianat itu dibunuh, adik-adik. Dan Firaun itu juga terkenal sebagai pemimpin yang kejam pada saat zamannya Musa. Jadi Musa sangat ketakutan dan dia memilih untuk pergi dari istana. Musa melarikan diri dari istana Mesir. Dia lari sejauh mungkin yang bisa dia lakukan. Sampai akhirnya adik-adik, Musa ini tiba di tanah Midian. Musa dari Mesir sampai ke tanah Midian. Sampai di tanah Midian ini, aduh, capek, panas. Nah, Musa beristirahat di dekat sebuah sumur. Nah, adik-adik, di tanah Midian, di dekat sumur inilah Musa bertemu dengan 7 orang perempuan muda yang menimba air. Mereka itu mau mengisi tempat minum ternaknya mereka. Karena mereka memelihara kambing dan domba. Jadi mereka ini mau kasih makan dan kasih minum domba-dombanya mereka. Wah, siapakah 7 orang perempuan muda ini? 7 orang perempuan muda ini adalah anak seorang imam yang tinggal di Midian. Anak orang imam yang namanya imam ini bernama Rehuel. Ingat ya, nama imamnya Rehuel, punya anak 7 perempuan semua. Saat itu sedang menggembalakan domba dan juga kambing mereka. Dan mereka mau kasih minum di dekat sumur. Ada si Musa. Dan pada saat yang sama adik-adik, datanglah gembala-gembala lain. Gembala-gembala cowok nih datang. Wah, mereka tuh biasanya suka jahat kepada 7 anaknya Rehuel ini. Wah, tapi hari itu Musa menolong 7 anak Rehuel sehingga mereka tidak diganggu oleh gembala-gembala yang jahat. Mereka tetap bisa memberikan minum untuk ternak-ternaknya. Bahkan adik-adik, si Musa nih ngebantuin loh 7 orang ini untuk nimba air supaya domba-dombanya bisa minum. Wah, akhirnya adik-adik 7 anak Rehuel ini pulang. Setelah pulang mereka cerita sama papanya, sama si Rehuel. Waduh, tadi itu kami bersyukur kami ketemu dengan 1 orang pemuda. Dan dia menolong kami untuk memberikan minum kepada domba dan kambing kami. Bahkan dia menolong kami supaya gembala-gembala yang jahat itu tidak mengganggu kami. Wah, Rehuel senang sekali adik-adik. Jadi Rehuel bilang, loh mana sekarang orangnya? Nah, pada saat itu terus dijemputlah Musa itu. Dan Musa akhirnya tinggal bersama
Reuel dan juga ke-7 putrinya. Adik-adik, salah satu dari 7 putrinya Reuel ini bahkan menikah dengan Musa. Jadi dari 7 salah satunya menikah dengan Musa, namanya Zipora. Musa jadi punya istri. Istrinya Musa namanya Zipora. Zipora anaknya Reuel. Adik-adik, jadi Reuel punya 7 orang anak, cewek semua. Nah, Musa menikah dengan salah satu anaknya Reuel, namanya Zipora. Jadi dari pernikahannya Musa dengan Zipora, Musa dan Zipora ini punya 1 orang anak yang dicatat namanya di Alkitab, yaitu Gersom. Nama anaknya Musa dan Zipora adalah Gersom. Artinya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri orang asing. Nah, inilah arti nama Gersom. Jadi, Musa sama Zipora punya anak namanya Gersom. Wah, adik-adik, Musa yang tinggal tadinya sebagai pangeran Mesir nih ya. Hidupnya enak. Tapi dia akhirnya keluar dari istana Mesir, dia ada di Midian. Di Midian itu kan tidak mungkin adik-adik, dia cuma numpang tinggal saja di rumahnya Reuel sebagai suaminya Zipora. Enggak adik-adik, dia juga harus bekerja. Tapi Musa tenang adik-adik, Musa udah tidak takut lagi untuk diburu sama Firaun. Musa pada akhirnya menikmati hidupnya dengan keluarganya. Nah adik-adik, setelah kondisinya yang dialami Musa nyaman, tenang, Musa ini bahagia gitu ya dengan keluarga kecilnya. Tapi di Mesir adik-adik, wah, bangsa Israel makin ditindas, makin disiksa, makin tidak memiliki kebebasan. Dan akhirnya bangsa Israel itu terus berdoa, minta tolong kepada Tuhan. Karena mereka sudah tidak sanggup lagi dengan penderitaan yang mereka hadapi di tanah Mesir. Dan pada akhirnya adik-adik, Allah berencana membebaskan orang-orang Israel yang ada di Mesir ini. Allah berencana melepaskan mereka dari tanah Mesir. Adik-adik, Allah berencana mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, Allah memakai siapa ya? Allah memilih siapa ya? Nah, ini akan bersambung ke cerita di minggu yang akan datang. Adik-adik, yang bisa kita pelajari dari hidupnya Musa ini, dia tuh hidupnya ndak enak loh. Kenapa ndak enak? Dari awal kelahirannya Musa itu sudah ndak enak. Harus disembunyikan, terancam dibunuh. Terus dia dihanyutkan oleh mamanya sendiri. Sudah dihanyutkan, dia disusui mamanya, tapi dia harus berpisah lagi dengan keluarganya. Harus dibesarkan dengan caranya sebagai pangeran Mesir. Dia harus merasakan hal-hal tidak enak seperti itu. Adik-adik, yang bisa kita pelajari dari cerita hidupnya Musa yang tidak enak ini loh. Nah, kenapa lo bilang tidak enak? 1, dia lahir sudah harus sembunyi-sembunyi. Harus disembunyikan. Terus harus dihanyutkan. Terpisahlah dia dengan mamanya. Terus sudah jadi satu sama mamanya, kumpul lagi. Harus dipisahkan lagi. Karena dia harus tinggal di istana Mesir. Bahkan setelah besar, dia juga dipaksa untuk menyembah dewa-dewa Mesir.
Tapi Musa ini tidak mau loh adik-adik menyembah dewa-dewa Mesir. Wah, umur 40 tahun Musa demi menolong saudara-saudara sebangsanya harus membahayakan nyawanya. Sampailah dia jadi pelarian. Sampailah dia tidak bisa tinggal lagi dengan orang-orang Israel yang ada di Mesir. Dia harus tinggal di Midian. Sampai di Midian, wah, dia bukan lagi seorang pangeran Mesir. Dia harus merasakan kejamnya dan capeknya bekerja. Nah, adik-adik, Musa melepaskan statusnya sebagai pangeran Mesir. Dia lebih memilih untuk membela saudara-saudara sebangsanya yang adalah budak. Jadi adik-adik, Musa itu tidak lagi jadi pangeran Mesir. Dia memilih untuk sama seperti orang-orang Israel yang ada di Mesir, bekerja sebagai budak. Wah, jadi ngejlok ya adik-adik ya, sangat jauh sekali pangkatnya. Dari pangeran jadi sama kayak budak. Budak itu apa sih? Budak itu adalah orang yang dipaksa bekerja tanpa digaji. Dikasih makan aja sudah untung. Dan budak ini ya adik-adik bisa diperjualbelikan. Jadi sudah seperti barang. Diperlakukan juga seperti barang, bisa diperjualbelikan. Jadi hak-haknya sebagai manusia itu kadang tidak diperhatikan, tidak diberi makan. Kalau yang punya itu adalah orang yang baik, maka budak ini bisa dikasih gaji. Tapi kalau enggak ya sudah, dikasih makan aja sudah cukup. Seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita belajar apa ya? Yang pertama, kita belajar bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupnya kita itu ada maksud dan tujuannya Tuhan. Musa meskipun hidupnya tidak enak, tapi hari ini kita mengenal, tahu nggak siapa Musa itu? Musa itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Lihat ya, hidupnya ndak enak. Dia diizinkan Tuhan mengalami semua yang ndak enak di dalam hidupnya. Tapi Musa dipilih dan dipakai Tuhan untuk membebaskan orang-orang Israel dari tanah Mesir. Jadi proses yang ndak enak itu adik-adik dijadikan Tuhan sebagai waktu untuk membentuk Musa, mendidik Musa. Wah. Yang kedua, kita belajar ya bahwa kita harus bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan di dalam hidupnya kita. Saat ini kita tidak mengalami apa yang Musa alami adik-adik, tapi ada kesusahan-kesusahan di dalam hidup kita. Entah itu sekolahnya kita, entah itu kesehatannya kita. Bersyukurlah kalau sampai hari ini masih bisa makan dengan cukup, diberi kesehatan oleh Tuhan, bisa sekolah dengan baik. Nah, maka dari itu kalau bersyukur, ingatlah kita bisa makan, kita sehat, kita sekolah, itu semua hanya karena Allah memelihara kita. Jadi bersyukurlah kepada Allah. Musa ini loh yang hidupnya ndak enak itu, dia disuruh menyembah dewa-dewa di Mesir, dia ndak mau. Dia dibesarkan kan di Mesir nih. Nah, sebagai pangerannya Mesir nih, dia juga harus menyembah dewa-dewanya Mesir. Tapi karena Musa ini waktu dia disusuin sama mamanya, kan agak gede baru dia dibawa ke istana. Nah, Musa sudah dibilangnya apa? Kamu harus takut akan Tuhan. Tuhanmu siapa? Tuhanmu itu adalah Allah Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Allah Tritunggal itulah Allahmu. Wah.
Jadi Musa itu tidak mau menyembah dewa-dewa dan dia hanya menyembah kepada Allah Tritunggal. Jadi adik-adik, Musa ini tetap setia, dia tetap berintegritas. Wah, dia tetap memelihara imannya kepada Allah meskipun dia mengalami hal-hal yang tidak enak. Tidak mau dia itu menyembah Allah-Allah lain. Tidak mau dia menyembah dewa-dewa Mesir. Dia mau setia menyembah kepada Allah. Nah, padahal dia adalah putra Firaun. Dianggap sebagai pangeran Mesir. Kalau saja dia menyembah dewa-dewa Mesir, wah hidupnya akan terus enak adik-adik. Tapi enggak. Musa melihat bahwa itu tidak benar. Yang benar adalah aku harus menyembah kepada Allah Tritunggal. Maka Musa tetap setia menyembah kepada Allah. Nah, kita belajar apa lagi adik-adik? Kita juga belajar bahwa ada hal-hal yang tidak enak yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya kita. Kita ini bisa aja berantem sama teman, kita tidak akur dengan keluarganya kita, bisa sakit, bisa susah, bisa mengalami sekolahnya tuh, waduh nggak bisa aku, ini nggak bisa pelajaran ini nggak bisa. Kita bisa kesusahan adik-adik, mungkin kita juga jenuh. Nah, tapi lihat, Allah izinkan itu terjadi dalam hidupmu, maka ia mau membentuk engkau supaya apa? Supaya rencana Allah itu boleh terjadi atas hidupmu. Nah, jadi adik-adik kalau mulai sekarang kesusahan, kesulitan, kalaupun yang kita alami hari ini, yang ndak enak itu loh, kalau dikasih Tuhan untuk terjadi dalam hidupnya kita, nah, jangan menganggap bahwa itu Tuhan tidak sayang kita, enggak. Karena Allah memiliki rencana di dalam hidup kita. Oke adik-adik, nah aduh Lause ini kayaknya udah harus jalan lagi nih. Nanti terpisah dari rombongan, enggak mau ah. Jadi firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu ya adik-adik. Tetap setialah sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Apapun hal tidak enak yang kamu miliki dan kamu rasakan saat ini, nah, katakanlah kepada Tuhan Yesus, minta tolong sama Tuhan Yesus. Oke? Sip. Ayat hafalannya ada di bawah ini loh. Coba baca. Oke, mantap. Coba baca lagi. Sip. Jangan lupa ayat hafalannya harus dihafalkan ya adik-adik. Oke, yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan dan juga kami boleh belajar bagaimana Musa boleh hidup sebagai orang yang dipilih Tuhan. Tolong kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan di tengah kesulitan kami, di tengah kesusahan kami hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dan kami terus percaya kepada Tuhan, tetap setia sebagai anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik, mau lanjut jalan-jalan dulu ya. Nah adik-adik, menarik sekali ya cerita Alkitab hari ini. Nah sebentar lagi kita akan mempersembahkan bagi Tuhan. Nah berikut ini Lause ada lagu, ya kan? Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajari kita untuk memberi dan kita mau lakukan ya adik-adik. Nah lagu berikut ini adalah Aku Mau Memberi dengan segala sukacita dan kerelaan.
diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Oke adik-adik, saat ini kita mau masuk dalam doa berkat. Ayo, mana sikap doa yang baik? Nah, nanti adik-adik persembahan bisa dimasukkan dalam amplop, bisa dititipkan papa mama waktu mereka ke gereja, atau juga bisa titip papa mama untuk transfer ke gereja Trinitas melalui QR Code ya adik-adik. Nah adik-adik, saat ini kita mau tenangkan hati. Mana sikap doa yang baik? Lipat tangan, tutup mata, kita tenangkan hati. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, jika saat ini kami memiliki kesempatan untuk memberikan sesuatu bagi Engkau. Ya Tuhan, pakailah ya Tuhan persembahan kami ini untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau mengikuti ajaran-Mu untuk memberi dengan sukacita dan kerelaan. Ya Bapa, berkatilah pula segala aktivitas kami dalam 1 minggu ke depan ini Tuhan. Kiranya semuanya adalah sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sebentar lagi Sekolah Minggu Trinitas akan berakhir untuk hari ini. Tapi sebelumnya akan ada doa berkat yang akan dibagikan oleh Pendeta Ruslan. Sebelumnya kita mau nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah mempelajari firman Tuhan. Nah anak-anak, firman Tuhan itu bukan untuk cuma didengar, masuk telinga yang satu, keluar telinga yang satu lagi. Tapi firman Tuhan itu anak-anak mengerti, dimasukkan, simpan dalam hati, lalu dilaksanakan. Sekarang Pak Ruslan menyampaikan berkat bagi anak-anak semuanya. Silakan dalam sikap doa semuanya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan,
dan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan memberkati kalian semua. Nah, adik-adik, sebelum sekolah minggu ini berakhir ada beberapa pengumuman. Ya, salah satu pengumumannya adalah Lose undang jika adik-adik rindu untuk melayani Tuhan dengan pujian kalian, dengan suara kalian, kalian bisa ikut melayani di paduan suara sekolah minggu Trinitas. Nanti yang memang terpanggil untuk melayani bisa menghubungi Lose Mary. Tahu semua ya adik-adik Lose Mary? Oke. Berikutnya adik-adik, Lose tutup sekolah minggu ini dengan lagu tadi yang kita pelajari ya. Aku mau memberi. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Yeay! Sampai jumpa adik-adik.